she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan perkembangan tersirat dan eksplisit dari rasisme dan prasangka. Membangun kesadaran dan pengetahuan budaya identitas melibatkan penilaian tentang bagaimana pandangan dunia, membentuk konselor yang mempunyai rasa diri dari tujuan dan interaksi antar pribadi. Itu menurut Ridley pada tahun 2005. Evaluasi membutuhkan konselor untuk memeriksa bagaimana stereotip, prasangka, dan rasisme tertanam dalam pandangan dunia mereka. Kemudahan dalam mendiskusikan rasisme dan prasangka secara terbuka, jarang ada kegagalan untuk memeriksa pikiran seseorang termasuk prasangka dan perspektif rasis bisa terbukti cukup merugikan klien. Lebih khusus pada konselor yang kurang akan kesadaran akan keberadaan mereka, lebih cenderung diabaikan atau kurang apresiasi atas pengalaman klien mereka yang tidak etis. Jadi, sangat penting untuk para konselor untuk mencari tahu tentang mereka batasan masalah perbedaan. Waktu pribadi harus didedikasikan untuk pertimbangan jika perkembangan Anda di dalamnya berkembang, rasa seperti oritas, ketakutan, amarah, dan kecurigaan kepada orang lain berdasarkan keraguan lingkungan. Pertanyaan tentang rasisme, prasangka, dan stereotip biasanya tempat paling jelas untuk memulai percakapan tentang rasisme dan prasangka. Di luar kursus itu dapat dianggap beresiko karena individu mungkin bereaksi defensif. Mungkin terjadi selama kursus multikultural karena tampaknya kursus multikultural membuat lebih aman dan membahas subjek meskipun elemen risiko tetap ada. Untuk menjadi konselor yang lebih inklusif secara budaya, harus ada bersedia mengambil lebih banyak risiko dan tantangan untuk melakukan pengamatan isu rasisme, prasangka, dan stereotip yang diskriminatif dan opresif, dan berlangsungnya sendiri mengharuskan setiap individu untuk menjadi akuntabel dan bertanggung jawab atas tindakan mereka di setiap tingkat masyarakat. Orang-orang AS mulai memeriksa trilogi film topik The Color of Fear film trilogi. Kesempatan terakhir untuk Eden Munwah 2002-2003. Pengalaman di luar zona nyaman yang dapat ditimbulkan oleh wawancara percakapan yang lebih mendalam sambil menantang individu untuk mengatasinya. Ketidaknyamanan mereka karena berprasangka buruk dan rasis. Pernyataan bahwa semua individu adalah rasis telah menjadi sumber kontroversi dan perdebatan, terutama karena rasisme telah didominasi oleh rasisme. Terkait dengan budaya arus utama yang dominan bagi anggota dari minoritas menjadi rasis, mungkin tidak bisa jika rasisme dianggap hanya di suatu ras, mengemukakan bahwa anggota budaya kulit putih bisa jadi rasis karena kekuasaan dan keistimewaan rasisme ada di dunia internasional. Kita ambil contoh orang Okinawa di Jepang. Meskipun mereka mungkin memiliki karakteristik fisik Jepang, budaya mereka berbeda dari Jepang daratan, dan ini telah menjadi sumber konflik. Daratan Jepang ingin melihat Okinawa berasimilasi karena pandangan etnosentris. Rasisme tampaknya didorong oleh privilege, power, dan kontrol, dan dengan demikian dapat mengasumsikan pendekatan yang lebih global. Misal adalah heteroseksual, Kristen, dan masyarakat patriarki menunjukkan rasisme. Individu sering menjawab bahwa mereka prasangka, bukan rasis. Jadi, bagaimana rasis dibedakan dari prasangka? Rasis adalah tindakan berbasis
Sedangkan prasangka itu mencakup kesalahan, disalahartikan, atau pikiran yang sudah lengkap dan perasaan. Ketika prasangka ditindaklanjuti, perilaku, tindakan, dan hasilnya itu menyebabkan rasis. Jones pada tahun 1997 sedikit lebih elaboratif menyatakan bahwa rasis dapat terjadi pada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu secara pribadi, tingkatan kedua yaitu secara birokrasi, dan tingkatan yang ketiga yaitu secara kultural. Rasis pribadi melibatkan menanyakan bagaimana seseorang, kekuasaan dan hak istimewa atas mereka yang tidak dianggap sebagai anggota kelompok. Masyarakat heteroseksis sering menghalangi non-anggota untuk menikmati hak yang sama dan setara. Dicatat agar kita semua tidak memiliki rasa amnesia tentang budaya yang kita tinggali. Meskipun kejadian ini tidak dapat mengguncang inti kemanusiaan kita, serta mendekatkan kita bersama. Dalam acara terkait ras ini, konsep hak istimewa kulit putih yang diusulkan oleh Mentos 1988 ditampilkan. Bagaimana tanggapan mereka yang berkuasa di Amerika Serikat terhadap terorisme domestik dan terorisme internasional? Saat kita melihat ini insiden, apa yang tanggapan reaksioner kita sepanjang garis ras dan kelas? Apakah itu mencerminkan pengakuan perbedaan atau apakah ketakutan itu tidak diketahui mengusik jiwa kita? Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.